Shalom, sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Semua anugerah yang Kau berikan hidup kami masih bisa hidup, kami ada semua karena Tuhan. Sebagai tanda syukur kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mulai membimbing hidup kami jadi terang dalam hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Markus pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Betapa penting hidup dalam kekudusan. Betapa penting hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kita tahu bahwa isi dunia adalah 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging, gangguan hidup, keinginan mata. Dan pada saat ini kita melihat keinginan daging daripada Yudas Iskariot. Di dalam dirinya ada suatu keinginan betapa beliau harus dikuasai. Itulah keinginan dunia atau isi dunia, mata, angkot hidup, keinginan dan apa yang terjadi padanya. Karena dalam dirinya sudah ada keinginan. Yang kedua, lanjut ke kesempatan. Begitu ada kesempatan, langsung dikerjakan. Ingat yang Daud jatuh dalam dosa. Dia mencintai isi orang atau isi Uria. Dalam dirinya ada keinginan. Begitu kesempatan, dia melakukan yang tidak baik. Betapa penting kita hidup dengan kekudusan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya keinginan-keinginan kita bungkus dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan kita belajar mematikan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging kita mampu matikan. Begitu kesempatan kita tidak melakukan. Tetapi Alkitab menulis pada ayat 11, mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan membiarkan kepada Yudas. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bagi diri ada keinginan. Begitu kesempatan, Yesus dijual dengan 3 bulan. Yang cium, tapi cium yang maut. Apa yang terjadi? Ternyata dia menjual Yesus dengan 3 bulan. Betapa penting kita sebagai anak Tuhan, kita utamakan Tuhan, cari Tuhan, ya, sehingga kita berjalan pada hari ini sebelum kita bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab keinginan itu bisa menguasai hal, keinginan daging bisa menjurus pada para dosa. Begitu ada kesempatan, langsung melakukan. Sebagaimana Daud, dia melakukan, Yudas juga melakukan, dan kita bisa melakukan. Maka pagi hari ini seorang tidak keliru mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, supaya kita hidup dan kekudusan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala dan pejamkan mata sejenak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, menteraikan firman dan hati kami. Jangan kami terikat dengan keinginan dunia. Begitu ada kesempatan kami jatuh dalam dosa, tapi kami belajar keinginan kami disalib, keinginan daging kami oleh kuasa darah-Mu, sehingga begitu ada kesempatan kami tidak melakukan perbuatan dosa. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang sehat apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan,
Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.